Ya, mungkin yang online yang kelas B3 bisa sambil mendengarkan saja dulu di depan aula ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya hari ini karena terjadi miskomunikasi untuk penggunaan ruangannya. Kita lanjut saja ya, kelas B3 dan B5, boleh? Tidak ada jawaban. Ya, kita lanjut. Jadi, apakah manfaat dari mata kuliah algoritma dan pemrograman satu ini? Yang pertama adalah dapat memberikan pengenalan, pemahaman, serta mengasah kemampuan kalian dalam bidang logika dan algoritma. Ada juga mata kuliah logika informatika ya. Nah, jadi logika dan algoritma itu berjalan beriringan. Ya, bagaimana algoritma bisa kita buat dengan baik, bisa dilakukan jika logika sudah benar atau logikanya itu sudah sesuai dengan bagaimana peraturan-peraturan yang ada di logika yang kita terapkan ke dalam algoritma. Nah, jadi logika dan algoritma itu saling beriringan. Jadi tidak bisa bikin algoritma yang bagus kalau tidak bagus juga logikanya. Ya. Nah, jadi anak IT itu harus lebih mengutamakan logika daripada perasaan ya. Ya, meskipun kita perempuan didominasi oleh perasaan, singkirkan dulu hal seperti itu ya. Nah, jadi kalian adalah calon engineer, calon programmer ya. Jadi itu mereka lebih mengutamakan logika ya, pikirannya atau alur berpikirnya dari program atau aplikasi yang akan kalian buat nantinya. Jadi ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua bahwa algoritma itu adalah mata kuliah yang paling dasar dan juga paling wajib ya. Jadi tidak bisa lolos ke mata kuliah yang lebih tinggi lagi ilmunya kalau di algoritma kalian belum lulus ya. Ya, jadi Ibu sarankan tolong, bukan sarankan sih, wajibkan ya, kalau bisa kalian serius di mata kuliah ini ya, jangan sekali-sekali menganggap remeh mata kuliah ini, karena kalau kalian tidak bisa membuat algoritma yang bagus, yang efektif dan efisien, maka kalian tidak bisa juga membuat sebuah program yang bagus ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi algoritma itu wajib untuk dikenal dan dipahami sebagai dasar mata kuliah di bidang IT ya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, algoritma dan pemrograman itu adalah kunci untuk memahami alur logika semua bahasa pemrograman. Nah, di sini ada yang mungkin dari SMK. Ya, SMK-nya jurusan IT juga, TIK ya. Mungkin kalian sudah diperkenalkan dengan bahasa pemrograman ya? Apa kalau kita? Bahasa apa? HTML. Wah, sudah banyak luar biasa. Kalau yang di belakang, kita dari TIK juga. Bahasa pemrograman apa yang kita sudah pelajari? PHP, ya luar biasa ya. Nah, mereka yang dari SMK, khususnya jurusan TIK itu dasar-dasarnya mereka sudah tahu ya. Nah, jadi Ibu harap mungkin dari yang bukan dari jurusan SMK, sekolah SMK atau jurusan TIK, silakan banyak-banyak bertanya sama teman-teman yang sudah melalui sebelumnya ya. Jadi bahasa pemrograman itu kayak bahasa manusia, ada banyak bahasa. Nah, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman dan sebagainya. Nah, bahasa pemrograman juga ada banyak ya. Ada bahasa C++, ada Pascal, ada Java, ada apa lagi ya? Sudah yang Pascal disebut PHP ya, HTML dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian akan pelajari ya. Nah, untuk di mata kuliah ini, algoritma dan pemrograman satu, bahasa pemrograman yang akan kita pelajari itu adalah selain kalian mampu membuat algoritma, bisa juga membuat pemrograman. Pakai bahasa apa? C++. Ya. Nah, jadi tolong dicatat di bukunya, bahasa yang akan kita pelajari satu semester ini di mata kuliah Alpro 1 adalah bahasa C++.
Jadi Ibu harap pekan depan kalian sudah install tools atau bahasa pemrograman C++. Apakah itu dari tools dev C++, dev ya, tulisannya itu dev C++, saya tulis dulu di sini. Aduh. Ini gimana kalau saya mau nulis? Oh, ini ada pen. Tulisannya itu gini. Ambil Ji. Dev C++. Ya. Silakan cari anunya. Apa? Masternya, ya. Master installnya. Dev C++. Kalau yang punya MacBook bisa kalian install namanya ini. Nggak tampil di Giani, tunggu. Saya tulis di sini. Dev C++ ini di laptop yang Windows ya. Kalau di MacBook itu nggak bisa Dev C++. Jadi silahkan install Giani, Gini. Dibacanya Gini. Giani. Nah, yang punya MacBook ya, Gini. Silakan install Gini. Tulisannya Giani. Yang Windows Dev C++. Kalau di lab nanti yang akan dipakai itu ada yang pakai Dev C++ di komputernya, ada juga yang pakai Gini. Arah yang mana ya? Saya hapus ya. Oke. Yang online kedengaran Ji, Dek? Ya, Bu. Kedengaran Ji? Oke. Kedengaran. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Apa saja materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan? Nah, ini dia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan hanya membahas sedikit pengantar tentang algoritma dan pemrograman 1 sama perkenalan ya dan kontrak kuliah. Nah, belum masuk materi, belum. Nanti pekan depan baru kita masuk materi yang pertama. Namanya adalah pengantar logika dan algoritma. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang notasi penulisan algoritma. Kemudian di pertemuan keempat kita akan belajar tentang struktur data sedikit, bagaimana macam-macam struktur yang ada di bahasa pemrograman. Kemudian pertemuan kelima kita akan langsung membahas tentang studi kasus tentang perbandingan. Ya, misalnya membandingkan antara dua hal. Kita pakai struktur yang mana kalau kasusnya seperti itu. Bagaimana cara membuat program sesuai dengan kasus yang diminta oleh klien kalian nantinya. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 ada lagi namanya studi kasus konversi. Ya, konversi ini misalnya mengubah dari sebuah satuan menjadi dari satuan ya, misalnya satuan sentimeter ya, dari sentimeter ke meter bagaimana caranya, dari meter ke sentimeter bagaimana caranya itu mengubah angkanya ya sehingga bisa terkonversi. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 nanti di pertemuan ke-6 ini ada Ibu kasihkan kalian tugas. Nah, di pertemuan ke-7 kalian akan mempresentasikannya. Ya, bagaimana cara kalian mengerjakan? Mungkin ada tugas di sini dan tugas di sini, itu kalian akan mempresentasikannya. Nah, setelah pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 kita masuk mid semester ya, atau ujian tengah semester. Nah, lanjut setelah kita mid semester, lanjut lagi materinya ya tentang studi kasus percabangan dan perulangan. Ya, bagaimana cara membuat pemrograman yang ada percabangannya dan struktur perulangannya. Ya, ini untuk studi kasus tumpukan ini nanti kita lihat apakah ada atau tidaknya ini nanti ya, karena di tahun lalu Ibu tidak sempat ajarkan ini. Ya, jadi di pertemuan 11 nanti kalian akan masuk praktikum ya, pertemuan 11, 12, 13, 14. Jadi ada 4 pertemuan nanti kita ketemu di lab.
Ya, modelnya itu di lab begini juga paralel, ya. Jadi ada yang ibu masuki kelasnya, ada yang online, tapi bersambung ruangannya. Enggak kayak ini kok dong. Di mana yang satu, di mana yang satu. Jadi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, terutama kepada kelas B3. B3 sudah terbuka aulanya belum? Jangan mungkin jawab ya. Kayaknya belum. Tadi saya lihat masih ada di depan ruangan. Sudah, Terbuka Mi ya? Terbuka Mi? sudah Ibu. Iya, Sudah Ibu. alhamdulillah. Iya. Duduk Jaki di kursi, Dek. Iya, terserah cari makin posisi yang nyaman. Dikasih nyala JAC-nya di aula? Tidak, Bu. Panas. Aduh, astagfirullah. Iya, iya. Tidak tahu remote-nya di mana, Ibu. Aduh. Iya, iya, minta maaf ya. Mungkin nanti kelas B3 nanti kita bikin jadwal yang khusus Mide buat kalian. Nggak bisa kayaknya kalau di hari dan jam segini. Minta maaf ya kelas B3. Ya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Tidak Iya, apa-apa, Ibu. itu dong sabarnya. Ya, jadi sampai pertemuan ke-14 kita akan lab ya. Nah, nanti setelah lab di pertemuan ke-14-nya lab itu biasanya diadakan ujian praktikum. Nah, jadi 11, 12, 13 kita praktek. Di pertemuan ke-14 ada ujian praktikum. Itu khusus praktikum. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di lab itu ada juga namanya responsi. Ya, responsi tugas atau asistensi tugas. Nah, kenapa ada asistensi? Karena di lab nanti ibu akan dibantu oleh asisten lab. Ya, ada namanya ASLab, asisten lab. Kalau kalian bercita-cita mau jadi asisten, ya asisten lab atau asisten dosen, coba lihat-lihatlah asisten lab itu bagaimana skillnya mereka, bagaimana kualifikasinya mereka sehingga bisa menjadi seorang aslab. Nah, jadi nanti aslab itu yang akan asistensi kalian dari tugas praktikumnya, ya biasanya akan diberikan oleh-oleh, akan kerjakan tugas ini, kemudian sepakati jadwal asistensi sama kakak aslab, baru kalian akan ditanya jawab sama kakak aslab, ya mengenai tugas yang diberikan. Ya. Nah, selanjutnya ujiannya ya ujian praktek ya, kalian akan langsung diberikan soal, kerjakan di PC masing-masing di labnya, selesai tidak selesai akan diperiksa pada saat itu juga ya. Bisa paham bagaimana nanti model di labnya ya. Nah, selanjutnya setelah pertemuan 14 di lab itu akan dilanjutkan dengan ujian tugas akhir atau final teori ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini. Nah, intinya di pertemuan pertama itu semua dosen tanpa terkecuali itu akan membahas ini. Bagaimana kesepakatan kita. Jadi beda dosen, beda standar penilaiannya dan kualifikasi penilaiannya ya. Kalau Ibu Siska UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Kan nilai itu 100% toh, 100 range-nya itu 0 sampai 100. Kemudian dalam bentuk persentase. UTS dan UAS Ibu sudah patok masing-masing 25%, 25%. Nah, ini yang tidak bisa kalian ganggu-gugat. Yang bisa kalian negosiasi itu adalah kuis dan tugasnya. Nah, jadi di perkuliahan itu bukan cuma tugas yang diberikan, tapi ada juga kuis. Ada yang paham apa itu kuis? Apa kira-kira? Yang ditanya-tanya. Iya, pasti Mi, ada pertanyaan dan ada dijawab. Tapi modelnya kayak gimana? Apakah seperti tugas yang boleh pekan depan dikumpul? Iya, kalau kuis bagaimana? Tidak Iya, langsung betul ya. dijawab. Langsung diberikan pertanyaan, dijawab pada saat itu juga dan dikumpul pada saat itu juga. Jadi tidak ada kabar-kabar. Pekan depan kita kuis ya, enggak ada. Tiba-tiba biasanya, ya. Nah, jadi Ibu sampaikan sama kalian agar jangan sampai ada yang miss kehadiran di seluruh mata kuliah ya. Karena jangan sampai yang kalian tinggalkan pada hari itu diadakan kuis. Nah, itu menyesal sekali nanti kalian ya. Ya, jadi silakan sepakati ini. Berapa kalian mau bagi-bagi ini kuis dan tugas di dalam total 50% ini? Mau 20-30 kah? Mau 10-40 kah? Mau apakah? Bagaimana? Terserah. Jadi saya silakan berembuk dulu kelas berapa tadi? B4 ya. Nah, B4 silakan sepakati dulu berapa pembagiannya ini.
B3 yang ada di aula, silakan berembuk berapa pembagian nilai kuis dan tugas yang khusus kalian inginkan. Kelas B5 juga begitu. Silakan disepakati, nanti ketua tingkat yang mencatat ya. Dibantu Ibu catatkan, nanti Ibu pindahkan di file Excel tabel penilaiannya Ibu. Totalnya 50 ya, jadi 50 itu yang dibagi-bagi. Apakah 10-40, 20-30, 25-25 mungkin seimbang? Atau kuisnya lebih banyak? Boleh juga, 30-20. Ya, silakan disepakati dulu. Kelas B3 mau ke berapa, Dek? Ya. Bagaimana B4? Lima belas. Kalau kuis itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kalau tugas kan bisa dikerja sama sedikit. Ya, sudah. 15.35 kelas B4 ya, tolong dicatat Keti, nanti sampaikan ke Ibu. Ya, jadi kelas B4 mereka sepakat pembagian persentase kriteria penilaian untuk kuis dan tugasnya itu 15.35. Kalau kelas B3 sudah ada kesepakatan kelas B3? Halo B3? Berapa Ririn? Ririn berapa, Dek? Kelas B5 sudah ada kesepakatan? Sama Ibu, 15.35. Oke. Kelas B5 siapa Ketinya? Tolong dibantu catatkan ya. 15.35 juga B5. Iya Ibu. Iya. B3 berapa, Dek? B3. Halo B3, berapa? Iya Bu, B3 tuh kalau kuisnya 10%, tugasnya 40%. Oke, B3 beda sendiri ya. 10. Iya, Bu. 10 ya? 10-40 ya? Iya Bu. Oke. Tolong bantu dicatatkan Ketinya kelas B3. Kriteria kuisnya 10%, tugasnya 40. Ya. Tolong dikirim di grup kelas, di grup Alpro 1 supaya Ibu lihat dan Ibu ingat. Ya. Oke, sepakat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Algoritma dan pemrograman 1 kelas B4, kuisnya 15, tugasnya 35 ya. UTS 25 dan UAS 25. Lalu mendapatkan nilai akhir. Kelas B5 sama juga 15-35, UTS 25 dan UAS-nya 25. Kelas B3 10 kuisnya, tugasnya 40. UTS 25, UAS-nya 25. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke standar konversi nilai. Nah, ini adalah konversi nilai. Mungkin masih Ibu terapkan ya, karena modelnya Ibu hybrid online, separuh offline. Jadi sebenarnya standar penilaian akademik itu tidak seperti ini ya, lebih tinggi lagi. Untuk mendapatkan nilai A itu harus di atas 85 kalau menurut peraturan akademik. Tapi menurut kebijakan Ibu turunkan sedikit supaya adik-adik tidak terlalu kaget ya dengan standar penilaian di perguruan tinggi ini. Ya, apalagi kita ya bukan bilang apa ya, kampus swasta tidak sama dengan negeri. Jadi lebih banyak kebijakan ya yang akan diberikan buat adik-adik sekalian.
Jadi untuk mendapatkan nilai A itu silakan kumpulkan poin penilaian lebih dari 71. Ya, jadi nanti di atas 71 baru dapat nilai A. Ya, berapa itu minimalnya? 70. Oh, sorry, ini harusnya di atas 7, di atas sama dengan ya. Jadi mulai dari 71 ya ke atas sampai 100 baru bisa dapat A. Nah, di bawahnya itu kalau nilai yang didapatkan 61 sampai 70 itu dapat A minus. Ya. Nah, di bawahnya lagi 51 sampai 60 B plus, 41 sampai 50 B, 31 sampai 40 B minus, 21 sampai 30 C plus, 11 sampai 20 C. Nah, luar biasa ini, baik sekali ya. Sebenarnya itu standarnya kalau peraturan akademik C itu kan nilai lulus, C itu sudah lulus. Nah, jadi kalau cukup satu mungkin saja tugas sama satu kuis itu insya Allah sudah bisa lulus. Ya, tapi nanti kita lihat bagaimana pertimbangannya ya. Nah, jadi adik-adik sekalian hindari nilai error ya, error. Ada juga sih nilai D tapi ibu enggak suka pakai nilai D. Itu namanya nilai salah-salah. Lulus tidak, error pun tidak ya. Jadi langsung aja dari C langsung ke E. Jangan kita dapat nilai error ya. Nauzubillah. Nah, kalau error itu kalian mesti mengulang lagi semester depan, dibelanja kembali mata kuliahnya. Nah, itu akan menghambat waktu kelulusan kalian ya. Hindari itu. Paling minimal lulus nilai C lah. Lebih bagus lagi kalau nilai A. Ya, semuanya dapat nilai A. Amin. Jadi kuncinya itu bagaimana Bu ya supaya bisa dapat nilai A di semua mata kuliah? Intinya rajin. Yang penting rajin, enggak perlu uji pintar, enggak. Kok di Vkom itu enggak butuh uji orang pintar. Yang penting rajin, tekun ya. Terus punya kreativitas artinya punya apa ya? Dalam mengerjakan tugas itu dia punya kemampuan sendiri, artinya dia tidak mau sama dengan yang lain. Karena kan ya kita tahu mungkin di SMA kalian pernah namanya nyontek-nyontek ya. Ya kalau di perkuliahan itu istilahnya adalah kopas, copy paste. Tuh, tinggal di copy saja tugasnya teman. Tinggal diganti namanya di sampul tugasnya, itu hindari yang seperti itu. Ya, dosen-dosen tadi Vkom itu pintar-pintar semua, jadi mereka bisa membedakan ya antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Apalagi ibu itu yang paling detail orangnya. Nah, jadi kalau ada yang sama persis, meskipun dia ganti font, ya, ataukah ada di situ yang dia ganti-ganti, ya ketahuan, pasti ketahuan ya. Jadi jangan sekali-sekali kalau sama Ibu Siska mau kopas tugas, lebih baik tidak kumpul tugas daripada kopas. Ya, konfirmasi ke ibu, Bu, mohon maaf saya terlambat kumpul tugas, lebih baik seperti itu. Ya, tidak apa-apa Ji, sampai di akhir pertemuan baru kalian kumpul tugas, tidak apa-apa. Ya, yang penting dikerjakan sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Ya, seperti itu. Jadi boleh kerjasama, tapi dalam mengerjakannya silakan tuangkan sendiri berdasarkan hasil tanya jawab tak sama teman-teman. Toh, ini bagaimana caranya ini bagaimana, boleh begitu berembuk ya. Tapi pas dikerjakan, cobalah kerjakan sesuai dengan hasil berpikir kalian sendiri, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kelas B3 dan B5 juga perhatikan ya, Ibu Siska itu tidak suka tugas yang kopas-kopas, ya, hindari seperti itu. Lebih baik tidak kumpul tugas daripada kopas, ya. Lebih baik terlambat kumpul tugas daripada kopas. Nah, seperti itu. Oke, jadi Ibu doakan semoga kelas B3, B4, B5 semuanya bisa lulus dengan nilai A semua ya. Amin, Allahumma amin. Oke. Nah, satu hal yang Ibu lupa mungkin tambahkan di slide-nya ini. Yang ini tadi penilaian bahwa di nilai akhir itu khusus untuk mata kuliah yang ada lab-nya itu terbagi nilainya. Ya, terbagi nilainya ini ya. Ada namanya nilai lab, ada namanya nilai teori. Nah, persentasenya ini dibagi 3. Sesuai dengan sorry, Ibu batuk-batuk. Minum kadul di 3 hari nih sakit tenggorokannya, Bu.
Ya, jadi ada nilai lab, ada nilai teori. Nah, 3 SKS itu terbagi ya. Jadi 2 SKS itu teori, 1 SKS itu lab. Nah, jadi lab itu 1 SKS, teori itu 2. Nah, jadi pembagian nilainya nanti begini. Begitu keluar nilai lab kalian, itu memang saya kali berapa ya? Atau saya kasih lihat anu kok di standar penilaianku. Oh ya. Kita buka-bukaan nih di sini. Sorry. Mana nih daftar nilai? Nah, ini. Ibu bukakan file Excel penilaiannya Ibu supaya tergambar di benaknya kalian bagaimana model penilaiannya Ibu. Sudah tampil ya. Kenapa tampil begini, Dik? Selalu ditampil ini ya. Desktop tuh tapi Excel. Memang cara yang sembunyikan ini anunya. Zoom-nya. Hah? Kasih minimize ya? Tunggu dulu nah. Saya share dulu. Baru ku minimize ke Zoom-nya. Hah? Oh iya, saya enggak mengerti kalau bagi dua layarnya di MacBook. Ada desktop 2, ada desktop 1. Tadi pilihannya. Mungkin desktop 2 aja, tapi Ibu stop dulu yang slide mungkin ya. Stop. Oke. Oh begini, jadi saya lagi yang enggak bisa lihat. Desktop 1 mau share. Malah Zoom yang tampil. Lihat pakai apa yang tapi yang di Zoom apa yang tampil kalau yang di Zoom? Kriteria penilaian. Oh, anu di PowerPoint yang tampil. Oh, di settingnya, sorry. Tunggu ke setting dulu ya. Sudah nih. Di Zoom yang mana yang tampil, Dek? Nilai-nilai. Daftar nilai algo ya? Iya, Ibu. Oh, Sebentar dulu. yang di sini enggak tampil kianunya.
Ke sini baru kalian lihat di. Alarm apa itu? Saya sampaikan dulu sama yang online ya, baru di kita. Tampil di Excel-nya, Dek, yang online. Iya, Bu. Ya. Nah, jadi ini coba kalian lihat. Jadi ini ada nilai kuis, ada tugas 1, tugas 2, tugas 4. Terus ada total kuis dan tugas. Nah, di sini Mi yang sesuai dengan kesepakatan kalian ya. Berapa persen kuis, berapa persen tugasnya. Nah, kemudian ada nilai mid dan nilai final. Nah, ini Mi ada nilai teori dan nilai lab. Nah, nilai teori itu yang kalian dapatkan di kelas, lab itu yang kalian dapatkan di lab ya pada saat praktikum. Nah, bagaimana pembagian nilainya? Nah, seperti ini. Nilai teori Ibu kali 2, baru ditambah dengan nilai lab, kemudian dibagi 3. Nah, seperti itu caranya Ibu. Jadi, nilai teori dikali 2, ditambah dengan 1 nilai lab, lalu dibagi 3. Nah, itu Mi total nilainya kalian untuk mata kuliah Alpro 1 sebesar 3 SKS, kemudian nanti dikonversi ke nilai hurufnya. Nah, terus ada satu tadi nilai yang Ibu tidak jelaskan, ada namanya nilai bintang. Apa itu nilai bintang? Nilai bintang itu diberikan kepada mahasiswa yang aktif di kelas, ya, yang aktif bertanya mungkin dan aktif menjawab setiap Ibu bertanya, ya. Jadi sebisa mungkin kalian aktif di kelas. Selama 1 semester itu 1 orang Ibu berikan kesempatan 1 kali. Ya, kenapa cuma 1 kali? Supaya yang lain juga kebagian. Toh? Nah, jadi sebisa mungkin aktif Ki di kelasnya Ibu. Ini coba kalian lihat seniornya kalian. Ada beberapa yang aktif, ada juga yang tidak sama sekali. Nah, itu enggak dapat Ki nilai bintang kalau enggak pernah sama sekali menjawab di dalam kelas. Ya. Usahakan Ki dapat nilai bintang karena nilai bintang itu porsinya 10 ya, 10 poin. Jadi bukan 10% ya, tapi 10. Jadi kalau misalnya total nilai kalian itu tadinya 69, ketika ditambah dengan nilai 10 jadi 79. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, ini kenapa 69 dapat A ya? Ya, ini mungkin karena Ibu melihat selama 1 semester kemampuan kelas kalian itu berbeda dengan yang lain mungkin ya, mungkin di bawah rata-rata, mungkin cuma 1-2 orang yang pandai ya misalnya. Nah, itu Ibu biasanya akan turunkan lagi standarnya ya. Jadi jangan Miki terlalu takut kalau di kelasnya bisa ya, karena Ibu akan sesuaikan dengan rata-rata kemampuan dari kelas kalian ya. Ini standar penilaiannya Ibu ya untuk di kelas ini seniornya kalian A4 ya, untuk dapat nilai A itu 61. Tapi kayaknya enggak begini nih Ibu, karena ini terlalu baik sekali ini kalau begini karena masih online gitu semester lalu, jadi terlalu di bawah Ki memang standar nilainya. Tapi sekarang kan sudah offline onsite, jadi ditambah sedikit standar penilaiannya. Bisa dipahami ini, Dek? Bisa ya? Nah, Ibu stop share dulu, Ibu akan tampilkan ke kelas yang di sini. Nah, ini kaburnya, Dek. Ini kabur sekali saya lihat. Jelas gini kalian lihat? Kurang, Dek. Nggak bagus kayak segini. Kayak besar lagi. Nah, ini. Jadi ini ada nilai kuis, ada nilai tugas ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Terus ada total. Ya, sesuai nanti kesepakatannya kalian, berapa persen kuis, berapa persen tugas, itu nanti Ibu bagi-bagi di sini nanti. Nah, selanjutnya ini yang nilai bintang tadi yang Ibu bilang 10 ya. Ini kenapa Bu ada yang 20? Nah, ini dia berkali-kali menjawab, mungkin terlalu pintar anaknya ya. Jadi lebih dari 1 kali dia menjawab di kelas.
ini 15, ini mungkin dia 3 kali, ini 15 yang 2 kali, 10 itu yang 1 kali menjawab di kelasnya Ibu. Nah, terus ini ada nilai mid, nilai final, ya, sesuai dengan persentasenya ya, 25% akan dikonversi nanti ke persentasenya. Nah, ini ada nilai teori, ada nilai lab, ya. Nilai teori itu yang di kelas, nilai lab itu yang di lab nanti kalian dapatkan. Nah, terus bagaimana total nilainya? Nilai teori dikali 2, ya, karena dia 2 SKS tambah 1 SKS nilai lab. Jadi 2 kali nilai teori tambah 1 nilai lab, di totalnya itu dibagi 3. Nah, seperti itu. Jadi ini totalnya. Lalu nanti akan dikonversi menjadi nilai huruf. Nah, ini nanti yang akan tampil di KHS-nya kalian, ya, nilai huruf, bukan nilai ininya. Nilai huruf A, A minus, ya, B plus, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara konversi nilainya? Ya, Ibu, seperti ini. Ini yang semester lalu, standar penilaiannya Ibu masih online, ya, semuanya masih online, jadi terlalu di bawah ki standarnya Ibu. Ibu kasih turun drastis ki. 61 sudah bisa dapat A, ya. Tapi sekarang 71 ya. Ya, bukan min 61 tapi 71. Dik, untuk dapat nilai A. Coba kalian lihat ini kelas A4. Ini mungkin setengahnya yang dapat A. Selebihnya ada yang C, ada yang C, ada yang error. Nah, error ini sama sekali tidak pernah masuk nih. Tidak pernah kerja tugas, tuh kosong. Oh, terus ada yang dapat nilai C. Nah, ini coba kita lihat yang nilai C. Nah, dia enggak masuk lab ini kayaknya dia. Tuh. Jadi kosong nilainya. Iya. Jadi apa? Meskipun dia ada nilainya sedikit di teori, di lab dia kosong, itu Ibu kasih lolos dia tapi dengan nilai C+. Nah, C+ itu agak mengganggu sedikit di transkrip nilainya nanti. Ya, dia ikut di final, dia ikut juga mid. Nah, tapi dia enggak kerja sama sekali tugas. Nah, saking baiknya itu Ibu. Nah, kemudian itu nilainya, ya. Ini B. Ya, B mungkin ada yang kurang, dia enggak pernah sama sekali menjawab di kelas. Oke ya? Satu semester itu deh. Jadi satu semester bisa terbayang di benak kalian ada 4 tugas, ada 1 kuis. Jadi enggak dibilang tiap pertemuan Ibu kasih tugas, enggak ya. 4 tugas, 1 kuis, ada mid dan final. Seperti itu. Udah jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Nah, kelas dulu ini. Sana min, lihat tadi. Close saya di sini. Lagi close ini situ. Ya, di Zoom apa yang tampil Dek? PowerPoint? Saya kasih jalan dulu ini coba. Nah, baru muncul. Oke. Ya, kita masuk ke sudah Mia, ini sudah selesai, ini juga. Nah, sekarang kita bahas kontrak
kontrak tambahan di kelas kita. Ya, jadi ada toleransi keterlambatan di kelas ya. 15 menit. Jadi kalau lewat dari 15 menit semenjak Ibu duduk di meja, di kursi di depan sini, itu enggak boleh lagi masuk ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya ini insya Allah enggak terlambat Ibu ya. Nah, alfanya tidak ada kabar sama sekali. Paling banyak 3 kali pertemuan. Nah, kalau lebih dari 3 kali enggak pernah masuk di kelasnya Ibu, otomatis nilainya error ya. Ya, jadi minta tolong jangan sampai tidak ada kabar selama 3 kali. Berkabar saja ya. Via WhatsApp kah, via apa, SMS kah, terserah ya. Paling banyak 3 alfa. Nah, kemudian ya ini nanti kita ada diktat kuliah ya. Silakan dicek di Kalam. Apakah sudah mendaftar di Kalam semua? Sudah masuk di algoritma dan pemrograman 1 ya. Di situ nanti ada jikanya itu Ibu upload di situ diktat kuliahnya. Nah, silakan di-download. Itu yang akan kita pakai selama 1 semester. Nah, Bu, bolehkah minta izin pada saat perkuliahan berlangsung? Boleh. Nah, tapi jangan kalau keluar tapi tidak kembali lagi ke kelas maka dianggap alfa ya atau absen. Nah, ini penilaian akhlak ya. Jadi semua dosen itu menerapkan penilaian ini. Jadi meskipun kalian pintar ya atau cerdas mungkin tapi akhlaknya kurang bagus mungkin sama dosen ya, agak bagaimana ya, agak cetus mungkin atau agak kurang kesopanannya, maka itu biasanya nilainya berpengaruh ya. Jadi tolong dijaga akhlaknya sama dosen, sama teman-teman tak juga. Jadi kalau depannya dosen itu tolong dijaga ya. Nah, jadi selain penilaian akhlak yang seperti itu, ada juga penilaian akhlak yang lain. Ya, contohnya seperti yang Ibu tadi, tidak boleh kopas-kopas tugas ya. Nah ini cheated assignments atau tugas yang curang, itu akan diberikan nilai 0. Ya, kalau ini enggak Ji. Selama Ibu mengajar, kalau dia terlambat, itu kan Ibu biasanya periksa nilai nanti di akhir-akhir waktu. Ya, kenapa di akhir waktu? Karena Ibu biasanya berikan kesempatan pada yang terlambat kumpul tugas. Ya, mungkin ada kesibukan, mungkin ada yang sambil kerja. Ya, karena kita kuliah ini biasanya banyak macam kegiatan yang kalian biasa lalui ya. Bukan hanya sekedar kuliah saja, tapi mungkin ada beberapa orang yang membagi waktu antara kuliah dan kerja. Jadi itu semua Ibu berikan kebijakan seperti itu. Jadi sebisa mungkin tidak ada yang dizolimi ya. Jadi tidak apa-apa Ji terlambat kumpul tugas. Yang penting tidak lewat dari masa final ya. Jadi itu Ji anunya batas waktu pengumpulan tugasnya Ibu sampai final. Tapi jangan tuh juga nanti di final baru kumpul tugas ya. Jangan apa istilahnya? Prokrastinasi ya, prokrastinasi. Selalu menunda-nunda pekerjaan, jangan. Kecuali memang ada kesibukan lain. Nah, kemudian minta tolong HP-nya di silent ya. Tadi ada bunyi HP, tolong di silent-kan supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-temannya. Nah, kalau ada telepon yang penting silakan minta izin ya, boleh di luar kita terima telepon. Nah, kecuali Ibu, kalau Ibu kan rempong, kalau keluar lagi toh belum masuk lagi. Nah, jangan main HP ya, jangan main sosmed. Kalau sementara kelas berlangsung fokus ya, fokus terima materi supaya tidak, kalau orang sambil-sambil kan itu biasanya fokusnya jadi terganggu ya, buyar. Kalaupun kalian bosan, dengarkan saja ya. Karena keberkahan itu akan turun, ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan itu akan diberkahi kalau kalian juga menjaga adab dan akhlak kalian kepada dosen kalian ya. Jadi tolong jangan tunjukkan ya, kalaupun bosan sabar Ki ya, sabar duduk mendengar. Pasti ada hikmahnya ya, ada pesan-pesan mungkin yang disampaikan oleh dosen tak ya. Jika kalian ingin dihormati, maka coba hormati dulu dosen-dosen kalian ya, seperti itu. Nah, ini kaos oblong saya kira kalau kaum hawa enggak dia, biasanya itu laki-laki yang perlu selalu disampaikan hal seperti ini. Ya, apalagi alas kaki enggak dia, enggak ada dia yang sendal, nggak boleh kalau sendal sepatu, jangan kayak juga sepatu ya. Ya.
Nah, kemudian ini jangan merokok, saya kira kaum hawa ndak ada Ji ya, insya Allah. Nah, ini mungkin yang mungkin tidak sempat sarapan di rumah, ya boleh sambil makan roti ya di kelas, ndak apa-apa Ji, yang penting tidak terlalu bunyi ya. Siapa tahu kambuh emaknya selama di kelasnya Ibu, jangan ya. Usahakan sarapan dulu ya. Kalau tidak sempat sarapan boleh di kelasnya Ibu sambil makan, yang penting tidak terlalu mengganggu teman tak yang di samping ya. Nah, selanjutnya ya perkenalan, tapi ada juga yang untuk online ya. Untuk yang online ini ada adabnya. Saya tampilkan dulu juga. Tampil jadi. Nah, jadi join kelas virtualnya itu paling lambat ya pada saat Ibu sampaikan di grup, silakan join langsung ya. Kemudian mengisi daftar hadir. Nah, ini yang Ibu belum sempat jelaskan. Jadi nanti Ibu lupa bikin absennya yang sekarang. Sebentar Ibu bikin absennya. Tolong absennya nanti di kalam sebentar setelah selesai mata kuliah kita. Itu nanti biasanya Ibu pasang timernya, waktunya sesuai dengan jadwal kita hari Senin jam 8. Tapi sampai jam berapa? Biasanya Ibu kasih sampai jam 6 sore. Ya, kenapa seperti itu? Karena biasanya ada jaringan mungkin atau kalian sibuk lagi lanjut di mata kuliah berikutnya toh. Jadi banyak dikasih waktu untuk bisa absen di kalam. Tapi sebisa mungkin jangan sampai lupa ya. Kenapa? Karena tidak bisa mikir lagi ubah itu anunya, waktunya bisa jadi tambah ya. Tapi kalau hari berikutnya baru kalian bilang Bu lupa ke absen kemarin, oh, tidak bisa itu ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat kalau lewat nih 1 hari dari jamnya ya. Nah, sebisa mungkin langsung ke absen di setelah mata kuliah itu berlangsung. Nah, kemudian yang online tolong aktifkan kameranya dan nonaktifkan mic-nya ya supaya tidak mengganggu yang lain. Kemudian pakaian bebas, rapi dan sopan, tapi tidak diperkenankan memakai baju yang kurang sopan. Nah, kemudian sebisa mungkin hindari aktivitas selain perkuliahan ya. Ya, apalagi nih biasanya sih kalau kaum Hawa itu bagus Ji, manut-manut Ji anaknya. Ini biasanya yang anak kaum Adam itu biasanya sambil, kalau kuliah online itu sambil main game itu biasanya ya. Nah, itu hindari seperti itu ya. Nah, kemudian menyimak materi penugasan dengan baik serta aktif berdiskusi. Ya, jangan tinggalkan Zoom ya kalau perkuliahan belum selesai ya. Siapa tahu ada hal-hal yang disampaikan terus kalian terburu-buru live, nah, ketinggalan maki infonya ya. Nah, ini ada adab komunikasi atau chat dengan dosen. Kalau kalian mau japri Ibu boleh Ji, tapi minta tolong ikuti ini ya alurnya. Salam dulu ya, awali dengan salam. Salamnya juga jangan yang singkat-singkat, ASW, apalagi Assalamualaikum. Kasih lengkap lah, Assalamualaikum. Ada juga stiker Assalamualaikum toh, boleh pakai itu. Salamnya jangan disingkat-singkat, awali dengan salam, lalu sebut dulu namanya kalian ya. Ya, langsung Assalamualaikum Bu Siska, tapi tidak perkenalkan diri dulu. Kan Ibu tidak simpan semua nomornya kalian ya. Jadi selalu setiap chat Ibu selalu sebutkan nama kalian. Nama lengkap, stambuk, kelasnya apa, mata kuliahnya apa, baru diikuti dengan pertanyaan. Jangan juga cuma nama dengan stambuk. Banyak ya nama yang mirip-mirip mungkin. Jadi perjelas juga dengan kelas dan mata kuliahnya supaya langsung connect. Oh iya, kelas ini dan mata kuliah ini. Sambungi langsung dengan pertanyaan tak. Ada juga itu biasa mahasiswa. Bu, boleh bertanya Bu? Maksudnya langsung misalnya to the point, tapi utamakan awali dulu dengan salam, nama lengkap, stambuk, kelas, mata kuliah dulu. Langsung saja bertanya ya. Jangan biarkan dosen menjawab lagi iya apa deh, apa gitu. Kayak chatting dengan temannya gitu, jangan ya. Langsung saja deh supaya dosen begitu lihat pesan kalian langsung tahu tujuannya apa. Oh ini dia mau bertanya ini. Kalau penting ya pasti dosen jawab di itu ya. Nah, kemudian perhatikan etikanya, bahasanya, dan waktu ketika menghubungi dosen. Ya, jangan sekali-sekali hubungi di atas jam 10 malam mungkin. Ya, kalau Ibu enggak apa-apa kalau sampai di bawah jam 10 masih on gitu Ibu.
Ya, yang penting jangan lewat di atas waktu jam tidur, jam 10 ke atas, jangan hindari itu. Oke, bisa dia dipahami? Ada komunikasi chat dengan dosen. Nah, selanjutnya kita perkenalan ya. Jam berapa, Mi? 9.34, Mi. Jadi kita perkenalan sambil saya bukakan anunya ya. Tuh, enggak tampil lagi di sini. Tuh, ada Mi kelas berikutnya mau masuk. Mungkin untuk perkenalannya kita tunda dulu hari ini ya. Nantilah besok-besok ya, masih banyak di pertemuan. Nanti Ibu panggil satu-satu, sebutkan nama ya, pekan depan insya Allah. Kemudian sebutkan asal sekolahnya dari mana. Mungkin saat ini Ibu absen saja via siakat ya. Bukannya di sini. Saya absen dulu via siakat. Ya, cukup tahu nama saja dulu sama stambuk. Ibu stop share ya, karena materinya sudah selesai. Sekarang Ibu mau absen satu-satu ya. Ibu buka dulu.